adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Faustina Persiatiwa dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Musamus Merauke. Di sini kita akan belajar tentang cerpen. Apa adik-adik sudah tahu apa itu cerpen? Cerpen adalah karya sastra yang memaparkan kesan atau cerita tentang manusia seluk-beluknya lewat cerita pendek. Cerpen tersebut mempunyai dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama kita mengenal tentang unsur intrinsik, yaitu tema, alur, penokohan, latar, dan sudut pandang. Tema sendiri ialah pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita. Yang kemudian alur atau plot adalah urutan peristiwa yang di dalam cerpen. Umumnya alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, konflik, penyelesaian. Selanjutnya setting adalah latar atau tempat, waktu dan suasana yang terdapat dalam cerpen. Selanjutnya tokoh adalah pemaparan yang diceritakan di dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pendukung. Selanjutnya sudut pandang merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam suatu cerpen. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung di dalam cerita pendek. Yang berikutnya, struktur isi cerita pendek, yaitu judul, pengenalan tokoh, konflik, penyelesaian, dan amanat. Judul itu merupakan nama sebuah cerpen, dan pengenalan tokoh adalah sebuah proses pada orang yang berkenalan secara langsung atau tidak langsung dalam sebuah cerita. Konflik adalah bertentangan atau ketentangan dalam sebuah cerita. Berikutnya adalah penyelesaian. Penyelesaian adalah penyelesaian dalam sebuah cerita. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita pendek tersebut. Berikutnya adalah ciri-ciri cerita pendek. Bentuk tulisan singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. Yang kedua, terdiri kurang dari 10.000 kata. Dan yang ketiga, sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, baik pengenalan pribadi maupun orang lain. Yang keempat, tidak melukiskan keseluruhan kehidupan karena mengakibatkan masalah tanggal. Dan yang berikutnya, tokoh-tokohnya dilakukan mengalami bentuk sampai pada penyelesaian. Dan berikutnya, penggunaan kata-kata sangat mudah dikenal oleh masyarakat. Yang berikutnya, sanggup meninggalkan kesan pada perasaan pembaca. Yang berikutnya, beraturan tunggal dan lurus. Nah, di sini kakak akan kasih contoh cerpen atau cerita pendek, yaitu tentang Naila, seorang gadis
seorang gadis namanya Naila. Kakak akan membacakan cerpennya. Gadis kecil itu nampak memucat, bibirnya membiru karena dingin. Hujan belum juga reda sejak tadi sore. Jalanan basah dan sebagian menampakkan genangan pekat seperti menandakan begitu kelamnya kehidupan kota ini. Ini pakai jaket, kata ayahnya. Lelaki itu menyentuh kening Naila dan memang terasa hangat. Sepertinya kamu masuk angin. Mereka sedang berteduh di etalase toko. Kemudian kemilau basah lampu-lampu jalan, papan reklame juga sorot mobil dan motor. Semuanya ada cahaya yang mengelilingi udara dingin di sekeliling kota. Nalea masih berbaring di pangkuan lelaki itu. Ia berkeringat, membuat helai rambutnya di kening. Napasnya berat dan matanya telah terpejam. Lelaki itu tak bisa membayangkan perasaan anak gadisnya setelah segala kejadian yang mereka alami. Kios sederhana mereka diangkut petugas penertiban siang tadi. Siang itu, Nalea sedang duduk di pinggiran taman kota. Seperti biasa, ia berkumpul dengan bocah sebayanya yang berpakaian lusuh. Ada yang lebih menyenangkan melihat beberapa anak itu tertawa riang, yang bahkan giginya belum lengkap, tapi tetap bisa merasakan kebahagiaan meskipun kehidupan ini sesungguhnya teramat keras. Namun begitulah kebahagiaan mereka mendadak berhenti ketika mendengarkan suara keributan tak jauh di arah belakang. Tampak beberapa petugas berseragam turun dari mobil. Rupanya hari itu ada penertiban preman, pengamen, dan pedagang asongan. Wih, ada satpol. Beberapa pengamen yang berusia remaja sudah lebih dulu meloncat di gang-gang pertokoan. Ada yang bersembunyi di warung makan, di warung internet, sampai di toko pakaian. Sebagian petugas mengajar anak-anak itu, sebagian lagi menertibkan barang-barang yang ditinggalkan begitu saja. Perempuan-perempuan pengemis lari sambil menggendong bayi entah milik siapa. Begitu pula peminta-minta yang awalnya berjalan tersorak esok tiba-tiba seperti mendapat mukjizat untuk menghindar kejaran petugas. Nalea segera teringat kios ayahnya yang berjarak sekitar 200 meter dari situ. Ia pun langsung berlari menyeberang jalan, mengejutkan beberapa pengendara mobil yang lantas membunyikan klakson berkali-kali. Woi, sialan, anak siapa ini? Liar, mampus saja. Naila terus berlari. Ia melewati pedagang soto, pejalan kaki, tukang becak, tukang ojek yang sedang sibuk dengan Gatnet, dan orang-orang yang tak ada berhubungannya dengan cerita ini. Namun ada dua yang petugas yang terus mengejarnya. Gadis itu pun sampai di sebuah kios kecil. Ia membuka pintu samping kios, membangunkan seorang lelaki yang tengah tidur berbalut sarung. Ayah,
aku dikejar satpol. Dalam keadaan setengah sadar, lelaki itu lantas meminta Naila masuk. Namun hanya berselang beberapa detik sampai dua petugas itu menemukannya. Oh, jadi Culut kecil ini tinggalnya di sini, salah seorang petugas berkata, lalu mengambil HT mobil bawa ke sini. 200 meter arahnya ada kios yang harus diangkut. Dalam keadaan masih tampak pusing, ayah dan Naila mengajak anaknya segera membereskan beberapa barang seperti bantal, baju, radio, dan tas. Mereka harus berburu-buru pergi, jika tidak ia dibawa ke panti sosial. Loh, hei, mau kemana? Lelaki itu menggendong Naila dan segera menyelip di pinggang. Maka keduanya pergi sambil sesekali menoleh pada petugas yang sibuk merobohkan kios semi permanennya itu. Oke, tadi kakak telah baca contoh cerpen. Sekarang kita masuk ke unsur intrinsiknya, yaitu tema. Tema dalam cerpen berjudul Naila adalah kesabaran. Latar itu tempat pinggiran taman kota dan di sebuah kios. Waktunya sore tadi. Suasana menegangkan. Alur yang dipakai dalam cerpen adalah alur campuran. Dan berikutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokohnya di sini Naila tuh orangnya tuh cekatan dan ayahnya itu penyayang. Dan selanjutnya adalah sudut pandang menggunakan orang ketiga dan amanat. Bersabar pada setiap keadaannya adalah hal yang selayaknya dilakukan seperti yang diinginkan. Oke. Itu adalah unsur intrinsik dalam cerpen tadi yang kakak ada baca di depannya. Dan sekian dulu pelajaran dari kakak hari ini. Dan kakak ucapkan selamat belajar, dan kakak ucapkan juga terima kasih, dan sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi.